Om Awignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Saudara Mas Dharma dimanapun berada, beberapa hari ke depan kita akan merayakan Galungan, dan mungkin banyak di antara kita, khususnya kaula muda yang tidak mengetahui Ista Dewata yang dipuja pada Hari Raya Galungan. Karena itu dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana Hari Raya Galungan itu sesungguhnya merupakan yatnya kehadapan Sang Hyang Giripati sebagai Ista Dewata di Hari Raya Galungan. Galungan itu sendiri merupakan hari raya besar yang jatuh pada hari Budu Kliwon Dungulan, yang merupakan pemujaan kehadapan Sang Hyang Giripati. Pada Kayangan 3 beliau distanakan di Puro Puseh. Puro Puseh merupakan salah satu puro teritorial yang memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai pemelihara kerahayuan jagat setempat. Untuk melakukan pemujaan atau persembahyangan Ista Dewata di Puro Kayangan 3, khususnya Puro Puseh, sebagai stana Dewa Wisnu, menggunakan mantram yang disebut dengan Giripati. Tentu saja di dalam puro-puro atau daerah-daerah yang tidak terdapat Kayangan 3 dapat menggunakan kekayangan atau kayangan yang lainnya. Namun tetap yang dipuja adalah Sang Hyang Giripati dengan stana. Kalau di rumah-rumah biasanya dibuatkan sebuah penjor. Siapa Giripati? Jadi Giripati itu dapat dilihat di dalam mantram Giripati dari Stutistawa. Om Giripati Mahawiryam Mahadewa Pratistalingam Sarwadewa Pranamyanam Sarwa Jagat Pratistanam. Yang artinya Om Hyang Widi Giripati, Sang Raja Gunung, yang Maha Agung Mahadewa yang berstana pada lingga. Semua dewa-dewa tunduk menghormat padamu. Engkau ada di mana-mana, melingkupi seluruh alam semesta. Giri itu artinya adalah gunung. Giripati artinya Raja Gunung. Mahawirya itu artinya maha hebat. Mahadewa itu sendiri adalah nama lain dari Siwa, dan Pratista berarti bersemayam. Lingga itu berarti linggih atau stana. Sedangkan Sarwa artinya semua. Semua dewa pranamyanam. Semua dewa menghormat. Kemudian di dalam bait kedua, Om Maharudram Mahasudam Sarwaroga Winasanam Siwam Parama Samyuktam Maha Bhairawa Karanam. Yang artinya Sang Rudra yang agung, dewa yang murni yang agung, yang menghancurkan semua penyakit, Siwa yang dihubungkan dengan Sang Hyang Agung, asal dari Sang Dewi yang mengerikan yang agung. Jadi saudara umat sedharma, di sini jika Isana dipuja di Puro Desa sebagai Raja Semesta, maka Giripati sebagai Raja Gunung yang juga melingkupi semesta. Gunung memiliki peran penting sebagai pemelihara kesuburan yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Hal inilah yang sangat mungkin menjadi alasan bahwa pemuja Hyang Widi di Puro Puseh, yang merupakan pemujaan Hyang Wisnu, terlihat tidak menunjukkan ciri sebagai mantra kepada Hyang Wisnu. Giripati adalah gelar dari Siwa sebagai Raja Gunung yang juga disebut sebagai Isa, kemudian menjadi Isana. Dalam mantram ini Mahadewa distanakan pada lingga, yang dalam kenyataannya di Puro Puseh secara umum terdapat stana Hyang Wisnu dengan ciri Meru Tumpang Pitu atau bertingkat 7. Dengan demikian Wisnu yang dipuja dalam mantra ini adalah gelar Batara Siwa sebagai pemelihara. Oleh karena Hyang Siwa jualah yang berperan memelihara alam semesta ini. Dalam mantra ini nampak fungsi Wisnu sama dengan fungsi Mahadewa. Jadi dapat dipahami bahwa leluhur kita memahami Siwa sebagai Wisnu atau sebaliknya. Wisnu itu adalah Siwa. Fungsi Dewa Wisnu tergantikan oleh Giripati atau Raja Gunung yang mengingat bahwa
corak siwaistik yang begitu kental dalam masyarakat agraris yang sangat membutuhkan lahan yang subur, sumber air yang terjaga, hutan yang lestari, dengan pertanian yang menjadi kunci penghidupan masyarakat. Gunung menjadi tumpuan untuk keberlangsungan sumber-sumber kehidupan, sehingga masyarakat memuja sang pemelihara Wisnu sebagai Giripati. Giripati dipandang yang melingkupi alam semesta. Jika dianalogikan, lautan yang melingkupi bumi ini esensinya adalah air yang dipuja sebagai Wisnu atau Baruna. Sebagai pemelihara alam semesta ini, air memiliki peran yang sangat penting. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Tidak keliru jika Hindu di Bali khususnya sempat bernama agama Tirta, yang artinya agama air. Memuja Giripati berarti memuja Sang Yang Widiwasa sebagai Raja Gunung yang menjaga agar sumber-sumber air tetap terjaga. Resi Chanakya menyatakan bahwa air hujan merupakan komponen penting karena keutamaan, kekuatannya, serta anugerahnya pada alam. Air hujan menjadi air yang memiliki kekuatan yang paling utama di antara air. Hal ini dinyatakan dengan Nasti Megasanam Toya, yang artinya tidak ada air yang menyamai air hujan. Dalam Weda, Baruna dan Waruna atau Waruna adalah manifestasi Brahman yang bergelar sebagai dewa air, penguasa lautan dan samudra. Kata Baruna itu sendiri dari akar kata war yang berarti membentang atau menutup. Kata war itu kemudian dihubungkan dengan laut, sebab lautan membentang luas dan menutupi sebagian besar wilayah laut. Hal ini sejalan dengan kata Pratistanam yang artinya di mana-mana ada. Giripati nampaknya tidak hanya merujuk pada julukan Raja Gunung, tetapi dia sebagai Waruna yang melingkupi semua yang ada. Saudara umat sedharma yang berbahagia, di dalam pustaka Mahabharata ada banyak sederetan kisah yang berhubungan dengan air. Dapat kita jumpai Raja Bhagirata melakukan tapa yang maha berat guna menghadirkan Dewi Gangga di bumi, yang sangat diperlukan untuk menyucikan para leluhurnya yang tewas terbakar menjadi abu karena kutukan Resi Kapila. Bima berhasil mengambil Tirta Kamandalu di tengah samudera setelah bertarung dengan ular naga, kemudian berjumpa dengan Dewa Ruci. Arjuna berhasil mendatangkan sumber air Gangga dengan anak panahnya guna memenuhi permintaan Bhisma. Bhagavad Gita menegaskan air merupakan komponen penting dalam rantai kehidupan yang disebut sebagai cakrayatnya. Anat Bawanti Butani Parjaniat Anat Sambawah Yatnya Bawati Parjani Yatnya Karma Samudbawa. Adanya makhluk dari makanan, adanya makanan dari hujan, adanya hujan karena yatnya, dan yatnya lahir karena karma. Jadi arti penting air di dalam kehidupan ini, saudara umat sedharma, adalah bahwa masyarakat Hindu dan Indonesia umumnya tercermin dalam bangunan Batur Sari sebagai stana Dewi Danu, sebagai lambang perdana dengan Batara Giripati sebagai purusa. Danau dan gunung merupakan simbol Linggayoni yang tidak bergerak, yang terdapat di alam. Pemujaan gunung sebagai sumber kehidupan, sebagai tempat suci menurut catatan sejarah sudah ada sejak zaman nenek moyang kita pada masa prasejarah, sebelum kedatangan agama Hindu di Indonesia. Unsur-unsur pemujaan gunung ini nampaknya melekat dalam tradisi masyarakat Hindu di seluruh Nusantara. Demikian pula terhadap Pura Pusah sebagai stana Dewa Wisnu amat kental dengan pemujaan gunung dan danaunya. Konsep beragama dalam keseimbangan itulah yang nampaknya membumi dalam konsep Empu Kuturan maupun para penyebar Hindu yang ada di Indonesia. Di satu sisi menawarkan konsep beragama Hindu dengan dewa-dewinya, namun tidak merusak tatanan yang telah ada. Justru menegaskan bahwa tradisi yang telah ada merupakan tradisi luhur yang patut dilestarikan. Memuja Wisnu tidak harus menggeser pemujaan gunung, tetapi menjadikan gunung sebagai stana Wisnu dengan gelar Giripati. Giripati dipandang sebagai yang maha melindungi, sebagai yang maha hebat, berdiri kokoh, dasar dari kehidupan, di mana-mana ada, karena dipandang melingkupi seluruh alam semesta. Selamat Hari Raya Galungan, semoga Dharma senantiasa melindungi kita semua.
Om Santi 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 Om.